Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apriliani Nurhajar Pangesti, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran selama setengah semester pada mata kuliah pengembangan pembelajaran PPKN di SI. Dalam video ini, saya akan menceritakan secara umum tentang apa saja yang telah kami pelajari, bagaimana proses di kelas, serta hal-hal penting yang saya pahami tentang perkuliahan pembelajaran mata kuliah pengembangan pembelajaran PPKN di ST ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan memaparkan terkait gambaran umum mata kuliah ini. Selama setengah semester ini, saya mempelajari bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila, moral, dan kewarganegaraan kepada siswa SD dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Saya juga belajar bahwa mata pelajaran PPKN SD itu tidak hanya berfokus pada hafalan tentang sila-sila Pancasila dan UUD 1945 saja, tetapi lebih ke bagaimana siswa dapat membentuk karakter agar menjadi warga negara yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Di dalam perkuliahan ini, saya tidak hanya menerima teori saja, tetapi juga saya menganalisis kasus nyata, kemudian ada diskusi kelompok, dan membuat rancangan pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah dasar. Materi-materi yang telah saya pelajari di dalam perkuliahan ini adalah yang pada pertemuan yang pertama, kami itu mempelajari terkait hakikat PPKN dan literasi PPKN, di mana pada awal perkuliahan ini kami mempelajari bahwa hakikat PPKN sebagai proses, produk, dan sikap. Di sini itu saya belajar bahwa PPKN merupakan mata pelajaran yang membentuk karakter dan moral siswa. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan kognitif saja, tetapi dalam berperan penting dalam pembentukan karakter siswa. Kami juga membahas terkait literasi PPKN yang membantu siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan yang kedua, kami belajar terkait teori belajar dan penerapannya di dalam pembelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan ini, kami mempelajari berbagai teori belajar yang dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran PPKN, seperti teori Piaget, kemudian ada teori Vygotsky, dan teori-teori yang lain seperti ada teori konstruktivisme, behaviorisme, dan humanisme. Di dalam materi ini, saya memahami bahwa guru itu harus dapat memilih teori yang tepat di dalam pembelajaran PPKN. Misalnya dengan teori konstruktivisme, siswa itu dapat diajarkan untuk menemukan makna Pancasila atau nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan yang konkret dan relevan. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga dan keempat, itu kami membahas terkait model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran di pembelajaran PPKN. Materi ini itu kami membahas berbagai model pembelajaran seperti problem based learning, project based learning, dan cooperative learning yang dapat digunakan di dalam pembelajaran PPKN SD itu sendiri. Kami belajar bahwa dalam pembelajaran PPKN ini, metode diskusi, kemudian studi kasus, dan simulasi peran itu sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Karena dengan metode ini, siswa itu dapat lebih aktif dan lebih semangat di dalam pembelajaran. Melalui diskusi kelompok, saya juga belajar bagaimana merancang pembelajaran yang efektif dan aktif, kemudian menyenangkan bagi siswa. Pada pertemuan yang kelima dan keenam, kami membahas terkait perangkat pembelajaran PPKN. Pada pertemuan ini, kami menganalisis modul ajar atau perangkat pembelajaran PPKN yang telah ada, di mana dari analisis tersebut kami mengetahui bagaimana merancang perangkat pembelajaran yang lengkap, mulai dari RPP dan modul ajar, LKPD, media, hingga instrumen penilaian. Kami juga diajak dalam memahami bentuk pembelajaran seperti luring, daring, dan blended learning. Bagian ini sangat menantang karena kami itu mulai berlatih dalam menyusun perangkat pembelajaran yang terintegrasi dan kontekstual dalam kehidupan nyata siswa SD.
Dari semua materi yang telah saya pelajari, saya merasa mendapatkan banyak pengalaman baru. Awalnya saya mengira pembelajaran PPKN itu hanya sekedar teori saja, tetapi ternyata pada praktiknya sangat dinamis dan kreatif, di mana saya belajar tentang pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan diajarkan melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Misalnya, ketika siswa berdiskusi tentang masalah lingkungan, mereka sebenarnya belajar terkait demokrasi dan tanggung jawab sosial, di mana siswa saling mengungkapkan pendapatnya pada saat belajar diskusi secara kelompok. Kemudian saya juga belajar untuk bekerja sama di dalam tim, kemudian berdiskusi dan saling memberi masukan terhadap proyek pembelajaran yang telah kami buat. Hal ini itu dapat melatih kemampuan komunikasi dan berpikir kritis saya sebagai calon guru. Tantangan yang telah saya rasakan adalah dalam menyusun perangkat pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan karakter siswa SD. Kadang sulit menyesuaikan antara teori dan praktik, namun dalam bimbingan dosen, saya mulai memahami cara dalam membuat RPP yang lebih realistis dan menarik. Secara pribadi, saya juga termotivasi untuk menjadi guru yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak-anak. Sebagai penutup, saya menyadari bahwa pembelajaran PPKN memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Harapan saya ke depannya, saya bisa mengembangkan pembelajaran PPKN menjadi lebih kreatif, inovatif, dan kontekstual bagi siswa. Terima kasih kepada Ibu Niwayan Eka Widyastini dan Ibu Fatimatu Zahra atas bimbingan dan motivasinya selama perkuliahan ini. Demikian refleksi saya selama setengah semester dalam mata kuliah perkembangan pembelajaran PPKN di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.